Selamat bergabung pada mata kuliah Budidaya Satwa Harapan dengan subpokok bahasan metode penelitian satwa liar. Materi ini terkait dengan materi sebelumnya tentang wacana dan wawasan satwa liar. Beberapa tulisan mengenai penelitian satwa harapan dapat diakses pada website ardana.blogspot.com. Pada prinsipnya, metode penelitian satwa liar dan atau satwa harapan adalah sama dengan metode penelitian pada umumnya. Langkah-langkahnya meliputi observasi pada faktor biologi yang akan dikaji, kemudian dilanjutkan dengan membangun kerangka teori tentang solusi permasalahan yang ada. Didukung dengan hipotesis tentunya. Untuk mengkaji hipotesis, kemudian disusun rancangan penelitian. Selanjutnya melakukan riset untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengevaluasi hipotesis yang telah disusun. Jika hipotesis sudah terjawab atau terbukti, selanjutnya bisa dibuat simpulan. Tetapi jika masih ragu, maka harus kembali pada tahap kedua, yaitu membuat kerangka teori, kemudian menyusun kembali hipotesis yang sesuai, atau bisa jadi kembali pada langkah awal. Sebelum melakukan penelitian, maka harus dilakukan identifikasi populasi. Populasi yang dimaksud di sini adalah keseluruhan dari objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda di sekitarnya, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala alam, kemudian peristiwa-peristiwa, dan juga nilai-nilai yang telah dievaluasi sebelumnya sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Jadi misalnya akan dilakukan penelitian tentang populasi dari kelelawar di tropical forest. Nah, kita tidak mungkin melakukan penelitian tentang kelelawar di seluruh tropical forest karena itu tidak hanya di Indonesia saja, tetapi semua jumlah atau semua jenis bats atau kelelawar yang hidup di tropical forest. Nah, kemudian disusun targetnya, ditentukan targetnya. Di sini dimisalkan target populasinya adalah kelelawar yang berada di Northern Forest of Siberut Island, ya, di Pulau Siberut. Di Pulau Siberut itu pun masih dikhususkan yang berada di bagian utara dari hutan tropis. Setelah itu perlu difokuskan lagi terkait dengan sampel populasinya. Nah, sampel populasinya itu tidak semua kelelawar yang berada di Pulau Siberut, tetapi hanya kelelawar yang masuk ke dalam perangkap yang sudah dipasang di sampling plots. Kemudian ditentukan fokusnya ini akan meneliti wildlife-nya atau wildlife di habitatnya, sehingga apa yang akan diteliti itu nanti lebih fokus lagi. Setelah ditentukan objek penelitiannya, apakah satwanya saja ataukah satwa di dalam suatu habitat, selanjutnya dipilih variabel mana saja yang nantinya bisa dipakai untuk menjelaskan dasar pengambilan simpulan penelitian. Variabel penelitian atau explanatory variable pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dapat ditarik simpulannya. Selanjutnya, jenis variabel yang lain adalah variabel extraneous. Ini sangat berbahaya karena dapat merusak validitas sebuah penelitian. Jika memang tidak dapat dikendalikan, maka variabel asing atau yang
dikategorikan sebagai extraneous ini harus setidaknya dipertimbangkan ketika akan menafsirkan hasil sebelum ditarik kesimpulannya. Misalnya, missing data akibat listrik yang tiba-tiba padam, atau jika terkait dengan kondisi satwanya, tiba-tiba ternak uji mati. Selanjutnya adalah jenis variabel kontrol, ya variabel yang dapat dikontrol atau dikendalikan. Misalnya ukuran partikel bahan baku pakan, kemudian pemilihan kondisi fisiologis ternak uji, cari yang berat badannya sama, jenis kelaminnya sama, dan semacamnya misalnya. Selanjutnya adalah variabel random. Jika ruang sampel bukan merupakan himpunan bagian dari bilangan real, tentunya akan mengalami kesulitan dalam analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dari ruang sampel yang bukan merupakan himpunan bagian dari bilangan real tersebut, sehingga dapat menjadi himpunan bagian dari bilangan real. Dalam teori probabilitas, transformasi tersebut dilakukan dengan menggunakan variabel random. Misalnya karena jumlah satwa yang akan diuji itu terbatas, sehingga tidak bisa dikontrol jumlah jantan dan betinanya, akibatnya terpaksa menggunakan ternak uji yang jenis kelaminnya campur atau dimix. Padahal secara fisiologis pastilah efeknya berbeda. Pada kondisi ini, maka dilakukan transformasi data. Pada methods of wildlife research, secara umum dikenal 4 macam jenis eksperimen yang terkait dengan perlu tidaknya replikasi maupun pengacakan. Antara lain yaitu manipulative experiment, assessment study, impact study, dan impact assessment. Eksperimen manipulatif adalah eksperimen di mana eksperimen tersebut memanipulasi sistem studi untuk mencoba mengungkap adanya hubungan sebab dan akibat. Eksperimen semacam itu dapat dikontrol secara strict atau fleksibel. Jadi peneliti dapat menyusun suatu sistem buatan dalam pengaturan hasil analisis laboratorium dan mengontrol semua variabel pengganggu untuk menghilangkan ambiguitas dalam interpretasi hasilnya. Peneliti juga dapat dengan mudah memodifikasi satu atau dua variabel yang menarik untuk menentukan bagaimana nantinya sistem secara alamiah akan merespon. Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data umumnya dari jenis analisis variance. Tetapi ada pengecualian, terutama dalam kasus manipulasi yang dikendalikan secara fleksibel. Eksperimen manipulatif memungkinkan adanya replikasi ataupun ulangan dan juga adanya pengacakan. Biasanya skripsi anak peternakan mengambil model yang seperti ini. Ada beberapa perlakuan dengan beberapa ulangan yang dapat dimodifikasi atau dimanipulasi sesuai dengan tujuan penelitian. Study assessment ini mengacu pada pengumpulan data untuk menggambarkan atau supaya lebih memahami tentang suatu masalah atau case study. Penelitiannya mengacu pada penggunaan data untuk tujuan mendeskripsikan, memprediksi, dan mengendalikan sebagai sarana untuk lebih memahami fenomena yang sedang dipertimbangkan, dan kemudian evaluasinya mengacu pada perbandingan data ke standar untuk tujuan penilaian secara kualitatif atau kuantitatif. Misalnya, mengapa populasi harimau di Sumatera sudah pada kondisi endangered? Mengapa populasi suatu fauna di suatu habitat tertentu justru menjadi pengganggu dari kondisi ekosistem yang terdapat di habitat tersebut. Impact study lebih dikenal dengan istilah AMDAL atau analisis dampak lingkungan, sehingga penelitiannya untuk mempelajari dampak dari suatu kasus. Dampak di sini didefinisikan sebagai efek pada perubahan atau manfaatnya bagi ekonomi, masyarakat, budaya,
kebijakan ataupun layanan publik, kesehatan, lingkungan, atau kualitas hidup di luar dunia akademis. Analisis dampak ini adalah alat untuk mengukur efektivitas kegiatan organisasi dan menilai signifikansi perubahan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Impact assessment merupakan pengukuran atau penilaian dari suatu dampak. Penilaian dampak yang berkaitan dengan membuat penilaian tentang efek pada penerima manfaat dari intervensi kemanusiaan. Ini adalah fungsi dari rantai hasil dan merupakan bagian integral dari pemantauan dan evaluasi, dan harus dimasukkan ke dalam desain kerangka pemantauan dan evaluasi. Misalnya, akibat dari kebakaran hutan, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya, kemudian dievaluasi bagaimana upaya untuk mengatasi, mencegah adanya kebakaran hutan lebih lanjut. Eksperimen ada 4 macam, berdasarkan ada tidaknya ulangan dan pengacakan. Yang termasuk pada manipulatif eksperimen sudah jelas memerlukan replikasi dan juga pengacakan. Kemudian untuk assessment study misalnya, karena hanya tersedia 3 ekor anoa, maka untuk mendapatkan parameter terkait dengan kecernaan, sampling phasesnya yang diacak, karena kan tidak ada ulangannya. Contoh lain, kalau mau tahu kondisi suatu habitat satwa misalnya, kan ya nggak mungkin ada ulangannya, karena yang dipelajari hanya pada satu jenis area saja. Kemudian studi dampak tidak bisa dilakukan pengacakan, misalnya pada analisis AMDAL. Jika mau tahu dampak dari sesuatu kasus, misalnya dampak limbah pabrik terhadap kondisi sungai, objeknya kan hanya satu macam saja, yaitu si sungainya yang terkena dampak limbah pabrik itu. Gimana mau ngacaknya ya? Udah terlanjur acak-acakan. Selanjutnya, impact assessment. Ini tidak bisa disyaratkan adanya replication maupun randomization. Biasanya yang menggunakan metode impact assessment ini adalah penelitian tentang bencana alam, karena sampelnya terbatas dan tidak ada ulangannya. Siapa juga yang mau mengulang sebuah bencana alam hanya untuk mendapatkan replikasi? Tentunya ya males banget kan? Setelah mengenali jenis-jenis eksperimen yang biasa dilakukan pada penelitian yang berhubungan dengan satwa liar, selanjutnya menentukan desain dari samplingnya. Nah, ini amat sangat tergantung pada habitatnya, pada jenis flora maupun fauna yang akan diambil samplingnya. Macam-macam di sini ada line intercept, fixed area plot, kemudian line transect, plotless point, dan lain-lain yang bisa dipelajari jika memang berminat ke arah budidaya satwa liar. Selanjutnya harus dipahami juga, diambil keputusan sejak awal, apakah samplingnya nanti bersifat spasial atau temporal. Kemudian apa yang berpotensi untuk menyebabkan bias? Apakah observernya, metode samplingnya, dan semacamnya yang dapat mempengaruhi kualitas maupun jumlah dari sampling. Perlu diantisipasi juga jika terjadi missing data dan atau deviasi dari desain samplingnya. Tetapi yang perlu dilakukan adalah memutuskan protokol sampling yang akan digunakan. Apakah sampling intensity, line, or plot sampling, pilot studies, double sampling, dan lain-lain. Sekian materi tentang Methods of Wildlife Study. Selanjutnya akan disampaikan
materi terkait dengan contoh penelitian pada satwa liar yang telah dilakukan pada video berikutnya. Selamat belajar!